Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita akan membahas materi yang tidak kalah pentingnya dari materi yang kita bahas kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang prepositional phrase. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik juga, yakni kita akan membahas tentang adjective clause, finite dan non-finite. Apa itu adjective clause, finite dan non-finite? Itu kita akan bahas bersama. Sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan kali ini bisa bernilai ibadah dan apa yang kita peroleh bisa bermanfaat buat kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mari kita simak bersama-sama di layar PC kalian ataupun di layar smartphone kalian tentang materi adjective clause, finite dan non-finite. Finite and non-finite. Apa itu adjective clause, finite and non-finite? Kita simak bersama. Kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Sebelum kita membahas apa itu adjective clause, alangkah lebih baiknya kita lebih dahulu memahami definisi dari adjektif itu sendiri. Yang pertama kita harus paham apa itu adjektif, dan yang kedua kita harus paham apa itu clause atau klausa di dalam bahasa Indonesia. Di sini kita dapat lihat bersama bahwa adjektif itu adalah kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda, atau juga untuk menerangkan pronoun atau kata ganti. Noun atau kata benda ini dapat berupa orang atau person, tempat atau place, hewan atau animal, benda atau konsep abstrak yang lain. Contohnya sekarang, kita kembali lagi ke adjektif. Jadi adjektif itu di dalam bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia itu berarti kata sifat. Gunanya kata sifat itu untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah benda. Benda itu apa? Ya bisa berupa barang konkret, bisa juga barang yang abstrak. Contohnya mouse. Mouse itu benda, barang yang konkret. Sedangkan adjektifnya mana? Mouse yang mungil. Nah, mungil itu adalah kata sifat untuk menerangkan dari mouse ini. Mouse yang hitam. Jadi hitam itu adalah adjektif untuk menerangkan mouse ini. Mouse yang mahal. Mahal itu adalah kata sifat adjektif untuk menerangkan mouse ini. Lanjut lagi. Gelas. Gelas yang cantik. Yang cantik itu adalah kata sifat untuk menerangkan dari gelas ini bahwa gelasnya cantik. Jadi, kata sifat itu gunanya untuk menerangkan dari sebuah kata benda. Bisa juga benda yang konkret, bisa juga yang abstrak. Kalau seperti kuda kan, kuda ini kan jelas-jelas sudah konkret. Kucing, tempat misalnya pantai itu juga termasuk kata benda. Pohon, taman bunga, sekolah, halaman itu jelas-jelas barang yang konkret. Bagaimana dengan barang yang tidak konkret? Contohnya kata sifat yang ditambah yang menjadi kata benda. Contohnya cantik. Cantik itu kata sifat. Tetapi bisa diubah menjadi kata benda kalau di dalam bahasa Indonesia menjadi cantik menjadi kecantikan. Merdeka kata sifat, kemerdekaan kata benda. Bagaimana dalam bahasa Inggris? Beautiful kata sifat, beauty kata benda. Free kata sifat, freedom kata benda. Jadi misalnya kata benda kemerdekaan kalau mau ditambah kata sifat lain seperti ini misalnya, kemerdekaan yang semu. Nah, kata semu itu untuk menerangkan kata benda dari kemerdekaan. False freedom. Nah, itu adalah kata sifat untuk menerangkan kata freedom itu. Kemerdekaan yang semu. Atau endless beauty. Nah, endless itu kata sifat untuk menerangkan beauty kata benda. Kecantikan yang tiada akhir. Seperti itu. Jadi paham ya, adjektif itu gunanya untuk menerangkan kata benda. Baik itu bendanya konkret maupun abstrak.
Lanjut kita ke clause. Apa itu clause atau klausa? Klausa itu adalah kelompok kata. Loh, bukannya kemarin Pak Edwin bilang phrase itu kelompok kata? Kenapa sekarang kok clause itu kelompok kata juga? Bedanya apa phrase dengan clause? Nah, di phrase itu adalah kelompok kata, susunan dari beberapa kata, dari mungkin juga kata benda, noun phrase. Sedangkan kalau klausa ini memiliki unsur predikat ataupun biasanya kita kenal dengan verb. Klausa adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat sehingga membentuk suatu kalimat. Nah, intinya dari klausa itu memiliki unsur predikat atau predikat atau verb biasa kita kenal. Subjek adalah tentang apa atau siapa yang dibicarakan, sedangkan predikat biasanya menerangkan tindakan atau kerja dari subjek itu. Contohnya, Pak Edwin minum. Itu adalah klausa karena memiliki kata kerja minum atau predikat minum. Seperti itu. Sekarang kita dapat simpulkan bahwa klausa itu yang terpenting memiliki unsur predikat di situ, unsur utamanya. Biasanya juga ada, ya, biasanya ada subjek, cuma kadang di suatu kondisi tidak ada, yang ada hanya predikat saja. Sedangkan di prepositional phrase tidak ada sama sekali yang kita bahas kemarin. Hanya murni di situ preposisi plus frase atau kelompok kata. Sekarang kita ke materi inti, yakni definisi dari adjective clause. Adjective clause disebut juga relative clause, adalah dependent clause yang berperan sebagai adjektif. Nah, kan, berperan atau berfungsi sebagai adjektif untuk menerangkan noun, untuk menerangkan kata benda lagi, ataupun juga pronoun, kata ganti, di kalimat utama atau main clause. Kita pelan-pelan aja dulu. Kita kembali ke dependent clause. Dependent clause ini apa? Dependent clause ini adalah kalimat yang bergantung, tergantung. Dia itu harus tergantung di kalimat utama agar bisa mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Kembali lagi, adjective clause adalah sebuah klausa yang berperan sebagai adjektif di sini. Gunanya apa? Untuk menerangkan kata benda, untuk menerangkan suatu noun. Nah, ini contohnya di kalimat yang kompleks. Contohnya ini. Tadi ini Pak Tun bilang apa? Ini adalah sebuah gelas yang cantik. Nah, sebuah gelas yang cantik ini adalah milikku. Sebuah gelas yang cantik ini adalah milikku. Sebuah gelas yang cantik ini adalah milikku itu adalah kalimat kompleks, complex sentence, yang terdiri dari independent clause dan dependent clause. Mana kalimat dependent clause-nya? Kita lihat lagi. Sebuah gelas yang cantik ini. Nah, yang klausa yang cantik ini itu adalah dependent clause. The glass which is so beautiful is mine. The glass which is so beautiful is mine. Which is so beautiful itu adalah dependent clause. Sedangkan the glass is mine itu adalah main clause. The glass is mine digabung dengan the glass is so beautiful menjadi the glass which is so beautiful is mine. Seperti itu. Kita lihat lagi, kalau kalian cuma mendengarkan, kita simak bersama aja di sini. Contoh adjective clause dalam kalimat. Bandung is a city where I was born. Bandung is a city where I was born. Bandung adalah kota di mana saya dilahirkan. Nah, di sini a city where I was born, ini kata bendanya adalah a city yang hijau ini. Sedangkan where I was born ini adalah adjective clause. Menerangkan apa adjective clause ini? Menerangkan kata benda city. Jadi sinkron penjelasan yang ini. Jadi where I was born ini adalah dependent clause yang fungsinya sebagai adjektif untuk menjelaskan atau menerangkan noun. Nounnya mana? City. Jadi adjective clause-nya itu menerangkan noun. Nounnya mana? City.
merupakan subjek komplement dan bla bla bla. Untuk materi subjek komplement dan lain-lain ada bahasan lain. Yang penting kita harus pahami adalah adjective clause itu where I was born itu gunanya untuk menerangkan kata benda. Mana kata bendanya di sini? A city. Kita lihat lagi contoh kalimat berikutnya. The student who always goes to school by bus is my friend. The student who always goes to school by bus is my friend. Siswa yang selalu pergi ke sekolah dengan bus itu adalah teman saya. Jadi, mana kata bendanya? Siswa ini. Mana adjective clause-nya? Yang selalu pergi ke sekolah dengan bus. Itu. Nah, yang selalu pergi ke sekolah dengan bus itu adalah adjective clause. Menerangkan siswa. Jadi, the student ini adalah noun, kata benda. Mana adjective clause-nya? Who always goes to school by bus. Ini adalah adjective clause. Gunanya untuk menerangkan student. Siswa? Siswa yang mana? Siswa itu tuh, yang selalu pergi ke sekolah dengan naik bus. Nah, jadi siswa yang selalu naik bus itu menerangkan siswa. Mana kalimat utamanya? The student is my friend. Jadi siswa itu temanku. Itu adalah main clause-nya, kalimat utamanya. Jadi seperti itu ya, paham ya? Adjective clause-nya itu menerangkan noun. Mana noun-nya? Student. Nah, di sini student bertindak sebagai apa? Sebagai subjek di dalam kalimat utama. Apa kalimat utamanya? The student is my friend. Mana dependent clause-nya atau adjective clause-nya? Yang kuning ini. Who always goes to school by bus. Nah, Pak Edwin harap kalian paham. Apabila kalian masih belum paham, kalian simak lagi contoh-contoh kalimat berikutnya. Di sini, Pak Edwin minum dulu. Bismillah. Freda, who received scholarship, has moved to German. Freda, who received scholarship, has moved to German. Freda yang menerima beasiswa telah pindah ke Jerman. Mana subjeknya? Mana noun-nya? Mana noun-nya di sini? Freda. Kata bendanya Freda. Mana adjective clause-nya? Adjective clause-nya adalah ini. Yang menerima beasiswa. Menerangkan apa? Menerangkan Freda. Has moved to German. Telah pindah ke Jerman. Jadi, mana kalimat utamanya? Freda has moved to German. Mana anak kalimatnya atau dependent clause-nya atau adjective clause-nya? Who received scholarship. Jadi, di sini adjective clause menerangkan noun Freda. Freda ini merupakan subjek di kalimat utama. Jadi, seperti itu ya. Lanjut lagi kita ke contoh kalimat berikutnya. I like the book that he just read. Ini kayaknya lampau ini. Karena ada S. I like the book that he just read. Saya suka buku yang baru saja. Nih, baru saja. Lampau. Yang baru saja dia baca. Nah, di sini, the book ini adalah bendanya. Mana adjective clause-nya? Adjective clause-nya adalah yang baru saja dia baca. Jadi, intinya adalah who ataupun that ini bermakna yang dalam bahasa Indonesia. Murid yang selalu pergi. Freda yang menerima. Buku yang baru saja dia baca. Nah, seperti itu. Who, that ini kalau kalian pahami ini adalah relative pronoun. Ada juga relative adverb. Nanti kita pelajari lagi di text structure. Jadi seperti itu ya. Adjective clause di sini menerangkan noun. Mana noun-nya? Ini adalah buku. Nah, buku ini bertindak sebagai apa? Sebagai objek karena subjeknya I. Aku suka buku. Berarti buku ini bertindak sebagai objek di kalimat utama. Lanjut sekarang ke materi berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita sekarang akan membahas text structure, struktur teksnya. Jadi, seperti yang Pak Edwin bilang tadi,
Complex sentence itu, kalimat yang kompleks itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat dependent. Di sini kita membahas adjective clause, maka dependent clause itu kita sebut adjective clause. Nih, lihat lagi di definisi. Nah, adjective clause itu adalah dependent clause. Nah, connect kan? Jadi complex sentence itu adalah kalimat utama plus dependent clause. Complex sentence itu adalah main clause plus dependent clause. Dependent clause ini apa? Adjective clause di sini, karena kita sekarang membahas adjective clause. Adjective clause itu bisa relative pronoun. Relative pronoun itu apa? Ini biasanya ada who, whom, whose, which, that. Sedangkan relative adverb itu where, when, why. Intinya sama. Intinya tidak jauh-jauh dari kata yang. Kalau misalnya ya who. Who ini menjelaskan orang. Perempuan yang berdiri di sana itu adalah temanku. The girl who is standing there is my friend. Nah, who itu untuk berlaku dipakai jika subjeknya itu orang. Sedangkan whom itu jika sebagai objek. Sebagai objek. Orang yang objek. Kalau benda bukan whom. Nanti ada bahasan lain. Itu cuma jelaskan secara garis besar. Sedangkan whose ini milik, kepunyaan. Sedangkan which ini untuk benda atau barang atau hewan. Sedangkan that ini berlaku umum. Bisa dipakai orang maupun benda ataupun hewan. Contohnya sekarang. I like the smartphone which you bought yesterday. I like the smartphone which you bought yesterday. Mana dependent clause-nya? Which, mana adjective clause-nya? Which you bought yesterday. Which you bought yesterday ini menerangkan apa? Menerangkan smartphone. Jelasin kalau smartphone-nya itu dibeli kemarin, kamu beli kemarin. Contoh lagi kalimat kedua. I like the smartphone which makes me so happy. Aku suka smartphone yang membuatku sangat bahagia. Ini maksain ya artinya. Yang penting kenapa kok artinya di sini ada dalam kurung. Karena di dalam kurung ini boleh ada, kadang juga tidak ada. Nah, ini subjek kan tidak ada, sedangkan di sini ada ini subjek. Di sini setelah which ini tidak ada subjek. Nah, rumusnya ini saya hapus lagi. Relative pronoun itu who, whom, whose, which, that, plus subject, plus verb. Jadi, relative pronoun itu apa? Relative pronoun ini. Kalian pakai. Contohnya apa? Ini relative pronoun ini. I like the smartphone, which ada kan di sini kan? Nah, ini which. I like the smartphone which you bought yesterday. You ini subjek, verb ini membeli. Yang ini which, relative pronoun, langsung tanpa subjek, langsung mix. Jadi subjek ini boleh ada, boleh tidak ada. Mudah-mudahan kalian paham. Lanjut sekarang, adjective clause yang lain itu bisa relative adverb. Relative adverb itu apa? Where, when, why. Di mana, kapan, mengapa. Jadi relative adverb, where, when, why, ditambah subjek, ditambah verb. Itu akan menjadi adjective clause. Jadi rumusnya adjective clause itu bisa relative pronoun ditambah subjek, ditambah verb. Bisa juga relative adverb plus subjek plus verb. Contohnya, ini adalah relative adverb. Sumenep is the city. Sorry. Patun hapus. Sumenep is the city where I live. Nah, where I live ini adalah relative adverb. Karena relative adverb ini where, when, why. Sumenep adalah kota di mana aku tinggal. Atau Sumenep adalah kota yang aku tinggali atau yang aku tinggal. Jadi biasanya where, when, why, who, which itu berarti yang.
Contoh yang kedua, your attitude is the reason why I love you. Tingkah lakumu adalah alasan mengapa aku mencintaimu. Reason why I love you ini adalah subjek komplemen. Udah, singkirkan itu dulu. Kita bahas di adjective clause. Why I love you itu adalah adjective clause menerangkan the reason. Jadi seperti itu. Semoga kalian paham. Ini adalah teks strukturnya. Apabila kalian masih belum paham, kalian simak-simak lagi. Kalian pause videonya untuk mempelajari lagi cara kerja dari adjective clause ini. Lanjut kita ke materi berikutnya. Nah, kita akan belajar apa itu finite adjective clause maupun non-finite adjective clause. Finite adjective clause adalah adjective clause yang bertensis. Artinya, di situ tergantung atau dipengaruhi dari tensis. Yang bisa saja berdiri sendiri, bisa saja dalam tanda petik. Tapi di sini kan bertindak sebagai dependent, jadi tetap aja bergantung. Tapi bisa saja dia berdiri sendiri, artinya masih memiliki makna di situ. Yang bisa saja berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Meskipun pada kenyataannya dalam kalimat kompleks, bergantung pada klausa utama untuk mengungkapkan suatu pikiran utuh dalam kalimat kompleks itu. Nah, contoh yang kalian pelajari tadi itu adalah rata-rata finite, karena memiliki tensis di situ. Kita lihat lagi. Petun hapus semua ini. Nah, where I live itu bertensis. I live. Apa tensisnya? Simple present. I love you. Apa tensisnya? Simple present tense. Sama. You bought yesterday. Apa tensisnya? Simple past tense. Smartphone makes me so happy. Makes me so happy. Apa tensisnya? Simple present tense. Kita hapus lagi ini. Apakah ada contoh kalimat di sini? Nah, ini. The student who always goes to school. The student always goes to school. Itu tensisnya apa? Simple present tense. Freda receive scholarship. Apa tensisnya? Simple past tense. He just read. Apa tensisnya? Simple past tense. Jadi seperti itu. Itu termasuk semua ini termasuk finite adjective clause karena dipengaruhi atau kita tahu bahwa itu memiliki tensis di situ. Contohnya sekarang ini contoh lagi yang lain. The girl who is singing in front of the class is my sister. Gadis yang sedang berdiri di depan kelas itu adalah saudaraku. Ini adalah finite adjective clause. Karena dari kalimat adjective clause ini, dari klausa adjektif ini, kita tahu bahwa is singing itu adalah tensis dari present continuous tense. Makanya ini disebut finite adjective clause. The movie that you watched yesterday makes me so scared. Mana adjective clause-nya? Ini, yang kuning-kuning ini adalah adjective clause. Kita lihat bersama adjective clause-nya. Atau kita terjemahkan terlebih dahulu deh. Film yang kamu tonton kemarin membuatku sangat takut. Film yang kamu tonton kemarin membuatku sangat takut. Mana adjective clause-nya? That you watched yesterday. Kamu lihat that you watched yesterday, apakah bisa kamu tangkap tensisnya? Bisa. Apa tensisnya? You watch yesterday, subject plus verb 2 itu adalah simple past tense. Jadi ini termasuk, nah ini, simple past tense. Finite adjective clause karena bertensis simple past tense. Lanjut kita. The fish which has been cooked is so delicious. Ikan yang telah dimasak itu sangat enak sekali, sangat lezat sekali. Mana adjective clause-nya? Which has been cooked. Yang telah dimasak. Telah dimasak, has been cooked, itu apa tensisnya? Tensisnya adalah present perfect tense. Makanya ini disebut finite adjective clause karena dapat dipahami tensisnya. Jadi itu adalah contoh dari finite adjective clause. Yang kita pelajari di slide-slide sebelumnya itu semua adalah finite adjective clause. Masih belum menyentuh non-finite adjective clause.
Ini contoh yang lain. I don't like the place where you had visited last month. Aku tidak suka tempat di mana kamu telah kunjungi bulan lalu. Nah, mana bendanya? The place. Mana adjective clause-nya? Where you had visited last month. Adjective clause ini dapat diketahui tensesnya, berarti ini disebut finite adjective clause. Apa tensesnya? Tensesnya karena subject plus had plus verb 3 ini adalah past perfect tense. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Jadi memang materinya juga lumayan agak berat. Pak Edwin harap kalian paham karena Pak Edwin sudah nyari referensi-referensi finite adjective clause maupun non-finite adjective clause itu susah dicari atau ditemukan di internet maupun di YouTube. Lanjut kita ke contoh kalimat berikutnya. My father has bought the house which you will rent. My father has bought the house which you will rent. Ayahku telah membeli rumah yang akan kamu sewa. Ayahku telah membeli rumah yang akan kamu sewa. Nah, mana noun-nya? Rumah. Mana adjective clause-nya yang diterangkan? Yang diterangkan ini house. Mana yang menerangkan which you will rent? Yang akan kamu sewa. Which you will rent ini termasuk tenses apa? Karena you will, maka ini termasuk present future tense. Jadi ini termasuk finite adjective clause. Jadi dapat kita simpulkan bahwa finite adjective clause itu dipengaruhi oleh tenses. Adjective clause yang dipengaruhi oleh tenses. Sekarang kita lihat non-finite adjective clause. Kebalikannya, non-finite adjective clause ini adalah adjective clause yang tidak dipengaruhi oleh tenses. Kenapa sih Pak? Kan ini kan pendek. Kenapa kok masih disebut clause? Kenapa nggak misalnya noun phrase? Tidak bisa karena di sini ada verb, ada predikat di situ, makanya disebut clause. Kita lihat bersama. Non-finite adjective clause ini mirip dengan reduced adjective clause. Mirip, tapi ada bedanya tentu. Reduced adjective clause adalah adjective clause juga. Jadi ini pembahasan lain. Adjective clause itu bisa berupa finite dan non-finite adjective clause. Bisa juga adjective clause ini bertindak sebagai reduced adjective clause maupun non-reduced adjective clause. Kita lihat reduced adjective clause adalah adjective clause yang dipersingkat. Nah ini direduksi dengan menghilangkan relative pronoun itu yang who, whom, where, which dan lain-lain dan mengubah to be-nya. Nanti ini akan ada bahasan lain, nanti kita bahas. Yang penting intinya non-finite adjective clause ini mirip dengan reduced adjective clause. Tetapi kita fokus dulu ke non-finite adjective clause. Non-finite adjective clause tidak bisa berdiri sendiri. Dan apabila dikeluarkan dari sebuah kalimat kompleks, maka itu menjadi tidak bermakna. Tidak bermakna. Non-finite adjective clause sudah tidak bertenses lagi atau tidak dipengaruhi oleh tenses lagi. Jadi sudah tidak ketahuan ini tensesnya apa ini. Jadi itu yang disebut non-finite adjective clause. Ada 3 cara untuk membuat non-finite adjective clause. Yang pertama dengan ing clause. Nah, verbnya itu ditambah ing. Contohnya sekarang. The student who always studies in the library is my friend. The student who always studies in the library is my friend. Mana adjective clause-nya? Adjective clause-nya yang kuning tentu saja. Who always studies in the library. Apakah ini termasuk finite ataukah non-finite? Karena di sini lengkap, ada who, ada relative pronoun, ada kata studies. Jadi ketahuan ini pasti simple present. Nah, ini makanya termasuk finite adjective clause, bukan non-finite. Ini termasuk apa? Who always studies in the library, termasuk di simple present tense. Karena rumusnya subject plus verb 1, studies. Karena subjeknya ada 1, student.
Bagaimana kalau model non-finite? Nah, ini dihapus who-nya. Harus dihapus who-nya. Studies-nya ini diubah menjadi verb ing. Jadi, the student always studying in the library is my friend. Siswa yang belajar, siswa yang selalu belajar di perpustakaan itu adalah temanku. Jadi tidak ketahuan. The student always studying in the library ini is my friend. Mana yang menunjukkan ini tenses apa? Tidak ada karena umum. Di sini bertindak sebagai simple present, tetapi ini kok seolah-olah apakah ini present continuous, tetapi tidak ada to be di situ. Nah, itu adalah non-finite adjective clause. Contoh yang lain. She is the woman who supported me day and night. She is the woman who supported me day and night. Dia adalah wanita yang mendukungku siang dan malam. Wanita yang mendukungku siang dan malam ini adalah noun ya. Nounnya adalah the woman, sedangkan who supported me day and night ini adalah adjective clause. Menerangkan apa adjective clause di sini? Menerangkan woman, menerangkan kata benda woman. Who supported me day and night ini ketahuan nggak tensesnya? Ketahuan karena ada who, karena ada supported. Oh, berarti ini termasuk simple past tense. Makanya disebut finite adjective clause. Bagaimana kalau yang non-finite? Dihapus who-nya. Supported-nya diubah menjadi verb ing. Menjadi, she is the woman supporting me day and night. Nah, she is the woman supporting me day and night. Ini adalah non-finite adjective clause. Jadi sudah menjadi tidak dipengaruhi lagi oleh tenses di situ. Cara yang kedua untuk membuat non-finite adjective clause adalah verb 3 clause atau ed clause. Ed di sini adalah verb 3, bukan verb 2. Karena di sini bisa saja regular verb atau kata kerja yang beraturan. Bisa juga irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Intinya dibentuk dengan cara verb 3 clause. Contohnya apa? The girl who was advised is my neighbor. Gadis yang diberi nasihat itu adalah tetanggaku. Who was advised ini adalah adjective clause. Menerangkan apa adjective clause ini? Menerangkan the girl. Yang dinasihati itu siapa yang dinasihati? The girl. Berarti ini dapat ketahuan karena ada who-nya. Karena ketahuan ada to be verb 2-nya. Ketahuan ada verb 3-nya. Berarti ini adalah simple past tense yang pasif. Kalimat pasif di simple past tense. The girl who was advised is my neighbor. Gadis yang dinasihati itu adalah tetanggaku. Jadi ini ketahuan. Bagaimana kalau non-finite-nya? Dihapus who-nya, to be-nya juga dihapus menjadi the girl advised is my neighbor. Gadis yang dinasihati itu adalah tetanggaku. Kalau di dalam bahasa Indonesia nggak ketahuan mana yang finite, mana yang non-finite. Tetapi kalau di bahasa Inggris ketahuan. Karena di dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya gadis yang dinasihati itu adalah tetanggaku. Yang non-finite, gadis yang dinasihati itu adalah tetanggaku. Sama-sama persis. Tetapi kalau di bahasa Inggris ketahuan mana yang finite maupun yang non-finite adjective clause. Contoh lagi kalimat berikutnya. The car which is being parked there is Ferrari. The car which is being parked there is Ferrari. Mobil yang sedang diparkir di sana adalah Ferrari, katanya. Coba dilihat. Mobil yang sedang diparkir apa? Berarti mana adjective clause-nya yang kuning ini? Menerangkan kata benda. Bendanya apa? The car. Which is being parked there itu adalah adjective clause. Adjective yang mana? Apakah yang finite ataukah yang non-finite? Kita lihat dulu. Ada which, ada relative pronoun, ada to be, ada being, ada verb 3. Oh, ini lengkap berarti. Kalau lengkap berarti kita lihat termasuk rumus apa ini? Is being parked. Is being verb 3. Oh, ini termasuk kalimat present continuous tense yang kalimat pasif.
Berarti ini, contoh yang ini adalah finite adjective clause. Bagaimana kalau yang non-finite? Langsung aja dihapus semua. Which dihapus, is dihapus, being dihapus. Langsung, the car parked there is Ferrari. Mobil yang diparkir di sana, Ferrari. Sudah hilang kata sedangnya. Mobil yang diparkir di sana adalah Ferrari. Nah, ini adalah non-finite. Sudah nggak ketahuan tensesnya apa. Lanjut kita ke contoh yang berikutnya. The pen which had been found by Galia belongs to Freda. The pen which had been found by Galia belongs to Freda. Bolpen yang telah ditemukan oleh Galia milik dari Freda. Bolpen yang telah ditemukan oleh Galia milik Freda. Nah, mana adjective clause-nya? Adjective clause-nya adalah which had been found by Galia. Ini adalah adjective clause. Menerangkan kata benda pen. Apakah ini finite ataukah non-finite? Ketahuan semua. Ada relative pronoun di sini. Ada had, ada been, ada verb 3. Had, been, verb 3 itu rumus dari past perfect tense. Had itu kan lampau. Jadi past perfect tense yang kalimat pasif. Bagaimana cara mengubah ini menjadi non-finite? Dihapus semua. Kembali lagi semua, tinggal disisakan verb-nya saja. The pen found by Galia belongs to Freda. Bolpen yang ditemukan oleh Galia milik Freda. Kalau yang di atas, bolpen yang telah ditemukan, ada kata telah. Itu yang beda. Tapi kalau di bahasa Inggris ketahuan jelas, oh ini finite adjective clause, ini non-finite. Karena ketahuan dari rumus di situ atau dari formulanya. Jadi dihapus semua, sisakan found by Galia. Sama di atas disisakan parked there. Ini disisakan advice aja. Paham ya anak-anak sekalian ya? Semoga kalian paham penjelasan Python ini karena ini materi yang penting. Nanti kita lihat slide berikutnya. Cara yang ketiga untuk membentuk non-finite adjective clause adalah dengan to clause. Bagaimana to clause ini? Contohnya kita langsung saja. I don't have a book to read. Aku nggak punya buku untuk dibaca. A book to read ini, to read ini adalah to clause untuk menerangkan a book. Jadi ini adalah adjective clause yang non-finite untuk menjelaskan a book. Aku nggak punya buku untuk dibaca. Nah, untuk dibaca ini menerangkan apa? Menerangkan a book. Ini bukan prepositional phrase, bukan noun phrase karena memiliki unsur verb predikat di sini. Jadi ini adalah adjective clause. I have something to tell you. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kamu. Nah, something to tell you itu adalah adjective clause yang non-finite. To tell you untuk menerangkan something, sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kamu. Seperti itu. Lanjut kita contoh yang lain. I don't have something to talk about. Aku nggak punya sesuatu untuk dibicarakan. Sesuatu untuk dibicarakan itu adalah non-finite adjective clause. To talk about. Apa yang ingin to talk about? Adalah something, sesuatu. Jadi to talk about itu untuk diceritakan padamu, apa yang ingin diceritakan, sesuatu. Kata bendanya adalah something. She is speechless. Dia tak bisa bersuara, tak mampu berkata-kata. Because she doesn't have anything to say. Karena dia tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan. To say ini adalah non-finite adjective clause untuk menjelaskan anything. Ini adalah kata benda semua di sini. Yang hijau-hijau ini. Jadi, to say untuk menjelaskan anything, to talk about untuk menjelaskan something, to tell you untuk menjelaskan something, to read untuk menjelaskan a book. Semoga kalian bisa memahami ini. Ini ada penutup di sini. Jadi kita dapat simpulkan di sini bagaimana cara membedakan finite adjective clause, non-finite adjective clause maupun prepositional phrase. Sekarang di contoh kalimat pertama. I want to borrow the magazine which you buy.
Aku ingin meminjam majalah yang kamu beli. Which you buy ini adalah adjective clause. Adjective clause yang mana? Yang finite, karena di sini memiliki tenses relative pronoun, subject maupun verb. Contoh yang kedua, the magazine under the table. Under the table ini bukan adjective clause karena tidak ada di sini predikat. Mana ada verb di sini? Tidak ada kan? Berarti ini adalah under preposition. The table, benda, menjadi prepositional phrase. Kalian bisa simak lagi apa itu prepositional phrase di video yang sebelumnya. The magazine under the table was bought by me yesterday. Majalah yang di bawah meja itu dibeli olehku kemarin. Jadi under the table ini adalah prepositional phrase. Frase kata depan. Lanjut kita. The magazine bought by you is interesting. Majalah dibeli olehmu menarik sekali, sangat menarik sekali. Bought by you ini dibeli olehmu, apa tensesnya? Nggak ketahuan. Oh, ini berarti non-finite adjective clause. Karena tidak ketahuan, apalagi tidak ada relative pronoun which. Jadi seperti itu. Kalau relative pronounnya seperti apa? The magazine which is bought by you. The magazine which is bought by you is interesting. Itu adalah finite-nya. Non-finite-nya, the magazine bought by you is interesting. Contoh lagi yang lain. The magazine which has been bought by you is interesting. Majalah yang telah dibeli olehmu itu menarik. Ini adalah finite. Jadi which has been bought by you ini menerangkan apa? Menerangkan magazine. Apalagi ada relative pronoun di sini. Has been bought ini adalah present perfect tense yang pasif. Oh, berarti ini finite adjective clause. Lanjut kita ke contoh kalimat yang lain. The magazine which is bought by you is interesting. Nah, ini contoh yang lain. Majalah yang dibeli olehmu itu menarik. Ini which is bought by you ini adalah adjective clause, menerangkan magazine, menerangkan kata benda. Which is bought by you ini adalah finite adjective clause karena which is bought itu adalah termasuk dari tenses simple present tense. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu anak-anak sekalian, semoga penjelasan kali ini bisa membuat kalian paham apa bedanya finite adjective clause dan non-finite adjective clause. Semoga pembelajaran kali ini bisa membuat kalian paham dan bisa membedakan apa bedanya prepositional phrase dengan adjective clause dan kapan kita bisa menggunakannya. Kita juga bisa tahu apa bedanya finite adjective clause maupun non-finite adjective clause. Yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini adalah prepositional phrase itu dipakai untuk menerangkan kata benda juga. Di sini kita lihat, kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya pewatas. Untuk menerangkan kata benda, adjective clause juga digunakan untuk menerangkan kata benda atau pronoun. Nanti mungkin ada juga. Di sini yang kalimat ini yang keempat, ini adjective clause-nya juga dipakai untuk menerangkan kata benda lagi. Kalimat terakhir juga dipakai untuk menerangkan kata benda juga. Jadi KD 3.2, kompetensi dasar 2, yang fokus tentang materi prepositional phrase maupun adjective clause, tujuannya agar kalian paham bagaimana mewarnai atau menjelaskan dari suatu kata benda. Bisa memakai prepositional phrase, ada yang macam-macam kan, waktu dan lain-lain tadi, tempat dan lain-lain. Bisa juga menggunakan adjective clause, baik itu finite maupun non-finite. Jadi intinya untuk menerangkan kata benda dari keseluruhan penjelasan ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya Pak Edwin mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.